Apa sih yang menentukan kesuksesan? Ternyata pergaulan menentukan masa depan kita. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Saudara tahu orang yang terkaya lah ya. Salah satu orang terkaya yang bernama Jack Ma yang mempunyai perusahaan Alibaba Group. Saudara tahu itu ya. Pernah berkata begini, sebaik apapun kata-katamu, seindah apapun kata-kata orang itu, tetapi kalau orang itu tidak mengalami keberhasilan, kesuksesan dalam segala hal, maka kata-kata orang itu nggak dianggap. Setuju atau enggak? Tetapi sejelek apa, seburuk apa kata-katamu, tetapi orang melihat keberhasilanmu, kesuksesanmu, pasti orang akan menghargai perkataanmu. Bahkan Jack Ma bilang begini, kentutmu aja bisa dihargai. Sudah menangkap sesuatu. Nah, yang saya mau bahas adalah nanti saudara merenung gitu ya. Firman Tuhan mau mengajarkan tentang keberhasilan, kesuksesan, tetapi yang menulis ini adalah seseorang yang sudah mengalami keberhasilan, kesuksesan, dan mengalami prosesnya Tuhan. Maka kita pasti akan menghargai apa yang dikatakan oleh penulis Alkitab ini, yaitu Daud. Saudara tahu ya, Daud menjadi raja yang luar biasa, menjadi raja Israel, dan menjadi pribadi yang berkenan. Tapi saudara tahu prosesnya bagaimana? Dia diurapi Tuhan menjadi raja oleh Samuel itu di usia 16 tahun. Perlu berapa tahun untuk menjadi raja? Diproses, bahkan di Mazmur saudara bisa lihat, kalau yang mengejar saya, kata Daud ya, itu orang-orang maksudnya musuh. Dia nggak terlalu begitu sakit hati, kecewa, dan dia tidak merasa mengalami kegagalan. Tetapi yang mengejar dia itu adalah mertuanya, teman sekelilingnya, anaknya. Sudah bayangkan. Tapi bagaimana akhirnya Daud bisa melewati semuanya itu, dan dia mengalami satu keberhasilan, kesuksesan, menjadi raja yang luar biasa. Dan Daud mengajarkan kita bagaimana untuk mengalami satu kesuksesan. Ya. Jadi Alkitab memberi satu kiat tentang keberhasilan, terambil daripada Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Di awal saya katakan bahwa tema saya adalah pergaulanmu itu menentukan keberhasilanmu. Ini ya, coba keluarkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Boleh dibantu kali? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nah, kita mau belajar dari keberhasilan daripada Daud. Orang yang berhasil, sukses pasti akan disebut berbahagia. Bahkan Daud menceritakan kesuksesan, keberhasilan seseorang tidak bisa ditakar dengan uang ya. Uang itu hanya akibat daripada saudara mengalami kesuksesan. Jangan saudara balik. Saudara pikir saudara punya uang, orang bilang, oh sukses. Sukses itu bukan seberapa banyak harta yang kamu miliki. Seberapa banyak orang bisa merasa berbahagia dengan apa yang kamu punya. Itu ya. Nah, orang sukses akan dikatakan berbahagia. Coba kita baca ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan di next dulu, balikin lagi. Di ayat 1 ini ada 3 tipe orang, ya, model yang sudah harus hindari. Next. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akibatnya, next. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Katakannya sama-sama, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil dalam kehidupan rumah tanggamu, bisnismu, sekolahmu, cita-citamu, apalah ya, dikatakan akan berhasil. Saudara, kesuksesan seseorang ternyata ditentukan dengan siapa engkau bergaul dan buku apa yang kau baca. Itu. Saya lihat orang-orang yang sukses, yang maju ya, yang berhasil, bacaannya itu bukan buku Doraemon, Kobo-chan, nggak seperti itu. Bacaannya bukunya keren-keren loh. Saya nangkap ini ya. Jadi keberhasilan seseorang ditentukan oleh kamu bergaulnya dengan siapa, buku apa yang kamu baca. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, lu bergaulnya sama siapa dan buku apa yang kau baca. Di ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu. Pinjem Pak. Tadi saya mau bawa
Buku ini yang jadi kesukaan, yang dibaca buku ini. Sudah nangkep ya? Pak, ya udah nggak apa-apa. Mestinya dia cadangan ya. Hah? Dia pakai handphone deh. Ya. Kenapa? Dengan siapa engkau bergaul, buku apa yang kau baca itu menentukan keberhasilan seseorang. Ternyata kesuksesan seseorang itu ditentukan, kalau 100% ya, 50% itu ditentukan hatinya, kebesaran hatinya. Terus 30% ditentukan oleh pikirannya. Makanya pikirannya harus selalu diperbaharui. Iman saudara itu harus diupdate terus, yaitu hati saudara harus diperbarui terus. 50% ditentukan hati, 30% ditentu pikiran, 20% ditentukan dengan tindakan. Ternyata pikiran seseorang akan dipengaruhi dengan lu bergaulnya sama siapa. Saya lihat kalau sekelompok anak muda, dia pakai bajunya begini-begini, pasti dia kumpulnya sama orang-orang model-model seperti ini nih. Dan buku apa yang dia baca akan mempengaruhi hati dan pikirannya. Saudara harus mengerti ini ya. Dan tindakan ditentukan, tadi kan saya katakan, tindakan itu 20%. Jadi kalau saudara hatinya besar, pikirannya smart, tapi males, percuma juga. 20% ditentukan oleh tindakan, perbuatan ya, action saudara. Nah maka, kalau saudara nggak ada yang tadi saya katakan, hati dan pikiran, tindakan saudara itu kan ditentukan oleh hati dan pikiranmu. Terus, kalau nggak ada yang tadi saya katakan, hati dan pikiranmu, tindakanmu itu pasti, apa ya, kalau nggak ada motivasi, pikiran untuk melakukan ini dan itu, pasti perbuatan saudara pasti ogah-ogahan, asal-asalan aja. Nggak semangat, nggak termotivasi. Kalau saudara datang kemari, kalau nggak termotivasi, pasti saudara datang kemarinya capek deh. Percaya nggak? Atau saudara melakukan satu pekerjaan, nggak termotivasi oleh hati dan pikiran saudara, apa yang saudara lakukan itu akan melelahkan saudara. Saudara akan merasa itu jadi satu apa ya? Kayak beban. Tindakan saudara itu pasti ditentukan oleh hati dan pikiranmu. Hati dan pikiranmu akan dipengaruhi oleh dengan siapa engkau bergaul dan buku apa yang kau baca. Nangkep ini ya. Jadi kesuksesan seseorang tadi tergantung yang tadi saya katakan ya. Jadi pergaulan dan buku bacaan kita akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Nah, saya mau katakan begini, kalau saudara bacanya ini yang akan mempengaruhi saudara. Kalau saudara bergaulnya dengan Tuhan, nah Tuhan itulah yang akan, pikiran Tuhan itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu. Di situ kunci kesuksesan yang sesungguhnya. Kalau takaran saudara sukses itu kaya, saya mau tanya sama saudara, kenapa orang-orang kaya itu banyak yang mati gantung diri? Kate Spade, Anthony Bourdain, Tommy Page, penyanyi terkenal. Kenapa mati harus gantung diri? Kaya, raya, terkenal, kurang apa lagi? Hatinya kosong. Ya. Nah, artinya hati dan pikiranmu itu harus selaras dengan Sang Pencipta. Tuhan Yesus itu yang menguasai hati pikiranmu. Pasti sudah akan mengalami kesuksesan. Orang cari duit banyak untuk bisa menikmati, ujung-ujungnya mau bahagia. Setuju ya? Nggak mungkin nggak itu. Itu yang jadi tujuan akhir kita. Nah ternyata kita bisa mengalami satu yang tadi dunia mencari nih, damai sejahtera dan bahagia. Nah kita mau dengan caranya Tuhan bagaimana? Ya, tadi saya katakan apa? Harus selaras dengan kehendak Tuhan. Hati pikiran kita ya. Roma 12 ayat 2. Kalau zaman sekarang mungkin nggak bisa dibilang begini ya. Kesuksesan seseorang tergantung daripada lu bergaulnya dengan siapa, buku apa yang kau baca. Karena sekarang saya lihat jarang orang baca buku. Kalau Pak Thomas dulu yang kemarin itu bahas, yaitu apa? Medsos. Lu lihatnya apa di handphone lu? Di Facebook itu lihatnya apa? Yang serem-serem, yang ngebangkitin iman, apa yang merontokkan iman saudara, yang tadinya tenang-tenang aja, begitu saudara lihat WhatsApp. Jadi sekarang kan sudah dirubah. Bukan buku apa yang kamu baca, apa yang kau baca di handphonemu, di medsos itu. Tadinya damai-damai, tenang-tenang, saudara punya grup itu memasukkan sesuatu yang negatif. Saudara jadi ciut hatimu. Ada yang seperti itu nggak? Tadi udah bahagia-bahagia, begitu lihat, udah tenang-tenang nih tentang virus corona, udah nggak terlalu dianggap, tapi kita tetap waspada. Muncul di medsos ya, mungkin di WA group, atau di Facebook, atau di Instagram. Hatimu apa coba? Jadi ciut lagi. Nggak ada semangat lagi.
Ada seorang pakar ini misalnya berkata tahun 2021 itu bukannya lebih baik, di mana virus corona itu mengembangkan dirinya. Ternyata akan bisa begini, begitu, begini, begitu. Aduh, saudara lihatnya, menyongsong tahun 2021, saya yakin saudara lemes. Akan lebih parah lagi nih, di tahun 2020. Kita di 2020 aja udah setengah mati nih. Masuk 2021, menurut pakar, walaupun vaksin itu sudah ditemukan, ternyata vaksin itu akan bla 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 bla. Saudara tadinya udah ada harapan. Setiap kami juga ada grup ya di family. Kalau vaksin sudah diketemukan, nanti gini di-share. Kita senang nih. Tahun 2021, tahun kemenangan. Kenapa? Vaksin sudah ditemukan. 2 minggu kemudian ada seorang yang ahli lagi bahwa vaksin itu justru musuh yang tersembunyi, diceritakan dengan ilmu apa tuh, kayak istilah-istilah yang kita nggak mengerti. Inilah itulah. Saudara down nggak? Saya sesaat down. Aduh, kok jadi begini? Nangkep? Apa yang kau baca? Saya nggak bicara buku. Saya yakin saudara jarang baca buku deh. Ada yang baca buku? Makanya bacanya buku ini aja deh. Ya kecuali kalau zaman dulu saya bacanya ya komik. Si Buta dari Gua Hantu, Beranak Dalam Kubur. Nah, itu bacaan saya tuh dulu. Masih ingat saudara? Ya, buku-buku komik seperti itu. Apalagi tuh? Lupa ingat saya tuh. Si Itol. Kalau seumur saya pasti saudara tahu lah, kalau di zamannya anak saya, kalau saya lihat bacaannya Shinchan, Kobo-chan, Doraemon. Kenapa jadi, sebentar agak ngeblank nih, lari. Oh iya, ya baca ini. Apa yang kau baca, dengan siapa engkau bergaul, itu akan menentukan hati pikiranmu. Hati pikiranmu akan menentukan tindakanmu. Tindakanmu itu semangat dan termotivasi tergantung hati pikiranmu. Ya kita baca ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara bacanya di medsos begini begitu, engkau jadi serupa dengan apa yang kau baca, yang kau lihat, model begini, model begitu. Ya dong, di handphone kan yang dilihat model ini, model itu. Saya lihat cucu saya kenapa rambutnya jadi begini ya. Saya anggap jelek gitu ya, panjang-panjang. Oh, model orang Korea, K-pop katanya. Dia kenapa bisa jadi kayak begitu tuh? Cucu saya yang kedua ya. Ya ikut model Korea. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, tadi saya katakan, kalau saudara bergaulnya dengan Tuhan, baca bukunya adalah surat cintanya Tuhan, yaitu Alkitab, maka engkau akan mengetahui kehendak Tuhan. Ya, engkau akan serupa dengan Tuhan, maka keberhasilan itu ikut. Akibat